beda ya dari pengurus itu sapes alako rotib dia. Kemudian kita bisa menelusuri oh ternyata orang-orang NU itu kesukaan arotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati sedaja para hadirin khususnya undangan semi tak resmi yang kira dinto hadir dari pengurus ranting dari Tangkumong kadinto pada Ustadz Selamat, terus kadinto matur sekelangkong kadinto pada dari Gunung Sekar. Saya beri kadinto sukses sudah melaksanakan acara yang Jepun baru, tapi paling tidak itu menjadi pionir untuk kita semua bahwa NU ini harus bergerak, harus ditampakkan kepada masyarakat sebagai organisasi yang cinta damai. Kadinto beda Ustadz Arif sareng Ustadz Abdurrahman dari Gunung Sekar. Alhamdulillah juga kadinto beda dari ranting Pasean beda Ustadz Dayat kadinto motor sekelangkong. Kita akan selalu bersinergi. Motor sekelangkong juga dari Rong Tengah. Masya Allah, ini nih kan. Ini ke Banser, ini kedua, saya sudah kau dua. Ada Bunajunan kita. Kadisa. Pagi Bansernya. Ini beri hadir di saya tempat hall. Oke. Yang saya hormati Kadinto pada komandannya Banser Kota Ustadz Muafi Kadinto saya alengsi atas. Dan alhamdulillah kenapa Kak Disengki, ini suatu kebanggaan dari kami pengurus ranting Polakan dihadiri penjenengan di mana harapan ke depan itu suatu suatu harapan yang tidak terbatas untuk kita berjuang di NU. Jadi Eki Kadinto Jabun Ki Hasim bahwa pasira-pasira orang yang ngurusin NU artinya yang ngurusin bener jadi pengurus Kadinto maka bisengko ajia yakoe tang santre maka siapa-siapa saya ngurus di NU jia bisengko yakoe tang santre menabi santren Ki Hasim nika insyaallah nika otomatis santrena Yas'ad Syamsul Arifin otomatis santrena Kehulil Bengkalan kan sekadinto ban santrena sedaja para muassis nang Nahdlatul Ulama. Jadi yang perlu ditekankan dengan semangat kita, dengan semangat yang ada di diri kita itu adalah bagaimana kita itu ngurusin NU, bukan menjadi pengurus. Apalagi menjadi pengurus, ya seharusnya itu lebih daripada yang tidak pengurus. Motor sekelangkong, motor sekelangkong sedaja para Rabu Ebon, sedaja para pengurus ranting Nahdlatul Ulama baik itu yang di tingkat Suriah ataupun Tanfidiyah dan pula motor sekelangkong sedaja. Pas tak lupa boleh dia tuan rumah Kadinto tuan rumah Kadinto asmana Umar Kadim Umar Kadinto dia ngodah yang semangatnya insyaallah tua. De saudara De Ale Umar matur sekelangkong
atas kesudiannya jadi tuan rumah pun setelah keluarganya Umar. Moga-moga kenapa saya juang Ki Ajunan kadinto ibadah sareng pangeran saya lebih banyak, saya lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Engki selanjutnya pun kadinto cereng tema kadinto yang labai ke dan guleng. Kenapa kita tuh harus ber-NU? Itu diawali awal-awal dan lebih jakajan ego bergerak. Engki kadinto mengenalkan NU di masyarakat di mana kita tuh turun melakukan takziah dan memberikan bantuan seadanya. Kemudian kita itu berpikir, apa sih harus dengan NU? Apa sih untungnya sama NU? Apa untungnya sama kita? Nah, akhir-akhir nikah saya itu kemudian menyimpulkan, ya dari Cakanca, dari para senior-senior, bagaimana sih sebenarnya berjuang di NU dan harus ada di NU. Nomor sitong kadito, kenapa kita tuh harus ber-NU? Karena NU nika bergeraknya itu harus ikhlas. Artinya kita jadi pengurus tidak digaji, kita bergerak itu tanpa minta dialem, tak aleman. Bahkan orang yang menyumbang untuk nyombang rekan nyombang ke acara nika, mereka bahkan tersembunyi namanya. Misalkan holik nyombang seketebu, kemudian yang berangkat takziahnya ke gula atas nama NU. Orang yang nerima itu kan, padahal itu kan uangnya holik. Mereka menerima atas nama NU. Nama kita yang memberi itu tenggelam. Maka di situ dipaksa kita itu untuk ikhlas. Adanya menara hude, adanya menara sukron, adanya menara lorasi lain, giai lain, ustadz lain ada. Pakun bendera NU yang harus dikibarkan. Semuanya harus atas nama NU. Kemudian saya nomor 2. Ada Dabuna Sayyidina Ali. Kejahatan yang terorganisir itu pasti mengalahkan kebaikan atau kebenaran yang tidak terorganisir. Aneh kan? Jadi itu yang menjadi patokan di mana kita itu memang kita kan yakin bahwa NU itu adalah organisasi baik. Yakin apa enten? Yakin enggak? Organisasi NU itu adalah organisasi yang baik. Yakin. Kalau kita itu meyakini bahwa ini adalah organisasi baik, pergerakannya juga baik, aksinya juga baik, maka kita harus rapatkan barisan. Kenapa? Karena di luar sana banyak kelompok-kelompok yang tanda kutip itu tidak baik walaupun mengaku Islam. Kemudian nomor 3 atau nomor yang terakhir neka yang sekuler yang sangat meyakini ini. Artinya ini berupa olahan-olahan di mana saya harus meyakini tentang NU nih. Dan saya meyakini kebenarannya. Yang kadinto nomor 3 adalah sanad. NU ini bersanad. Sanad ini kenapa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita terima dan kemudian kita berikan lagi itu bersanad. Artinya sanad itu adalah kira-kira seperti ini loh. Kira-kira verifikasi. Menabi kula muka HP nakula kan akunci, HP na sampean akunci. Maka ketika dikunci itu harus melewati beberapa verifikasi atau bermacam-macam verifikasi. Ada yang pakai pin, ada yang pakai pola, ada fingerprint, ada face unlock, ada deh kakak. Itu adalah verifikasi. Misalkan kita menerima, pertama kita harus bisa menerima. Menerima itu seperti apa? Menerima itu seperti misalkan begini, kita kan posisinya kan bodoh, yakinlah bahwa kita itu bodoh. Makanya ketika kita itu bodoh, kita perlu mondok, kita nyari ilmu, kita memilih siapa gurunya, kita memilih siapa mana pesantrennya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu menerima. Nah, dalam rangka menerima itu kita butuh verifikasi. Verifikasinya siapa? Ya NU. Misalkan kita itu mondok, karena biar tidak salah dengan pendidikan kita, dengan pikiran kita, maka kita milih pondok Serah. Umpama pondok Asirojia. Pengasuhnya Serah, pengasuhnya Keton. Serah pula. Keato.
Jadi di situ kan sudah jelas itu. Oh sudah, berarti verifikasinya jelas bahwa itu diakui oleh NU. Itu kan jelas. Tapi ketika kita mondokkan, wah pemodok dia kasabain, arwah modern, arwah di sekolah umum, arwah arwah iya. Tapi belum mendapatkan verifikasi dari NU. Itu meragukan. Misalkan ada orang di luar kelompok kita, di luar kelompok NU bilang bahwa tahlil itu bid'ah, bahwa apa jeng Jumat mereka tongket kudu elang dari kata usah tongket maksudnya. Kita yang menerima itu percaya apa tidak? Kalau kita tidak bisa mampu memverifikasi, maka berikanlah verifikasi itu pada Nahdlatul Ulama. Share di dalamnya ya para kiai Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, udah teman Nahdiyah. Nah itulah verifikasi. Misalkan ada cerita Syekhona Khalil ketika diminta seorang Cina di Cina atau mana di benar Islam. Suatu saat Syekhona Khalil nega ada tinggi Cina nega. Ya dan bapak kula nega mati. Bapak kula nega mati. Dan kula nyoon ajunan nega nyolatakin. Siap debuna Syekhona Khalil. Ketika beliau itu bilang siap, Syekhona Khalil ketika bilang siap, itu NU ndak bisa verifikasi. Masa iya orang kafir sholat akid? Kan begitu. Tapi ternyata Syekhona Khalil itu ada cara lain. Beliau datang ke rumahnya mengajak santrinya, kemudian beliau nih ke sholat jenazah sampai budi. Jenazah sampai budi, kemudian beliau sholat zuhur. Pada takbir, pada rukung, pada sujudnya, pada tahiyatnya, ya seperti halnya sholat zuhur. Kemudian ditanyakan bijinan, loh, kenapa ajunan kiai sholat jenazah pak rokaat atau berdesujud? Maka debuna Syekhona Khalil kadinto nikah tuh senah punya. Kemudian loh, makanya jenazah nikah sabab ibu dikatin apa? Ya cereng dia bener imam, sabab budi baik. Cereng bener imam, sabab budi baik. Jadi, nah itu baru bisa diverifikasi sarang Nahdlatul Ulama bahwa itu Syekhona Khalil itu benar gitu loh. Salah satu sisi itu adalah toleran, rekan hadir, yang cina hadir, yang sera hadir, yang hadir, tapi dengan cara yang berbeda. Misalkan kita nih dalam hal bernegara, ada satu orang, siapapun orangnya itu, walaupun dia itu pakai surban, pakai jubah, ataupun pakai peci hitam, kemudian bilang bahwa kita harus makar, kita harus turunkan Jokowi presiden yang sah, atau Jokowi ini ke PKI, pokoknya cak sebarang badan. Nah kita itu jangan buru-buru ikut orang itu, tapi harus melalui verifikasi. Harus melalui verifikasi apakah petinggi-petinggi NU mulai dari PB, PW, PC sampai de ranting itu bersikap seperti itu juga. Kalau dari PB sampai ke bawah itu ternyata bersikap cak-cak presiden, ayo kita cak-cak bareng. Itu namanya verifikasi. Kita sebagai warga NU ya harus satu komando. Bagaimana kita itu cara berpikir, bagaimana kita itu cara beramalia, bagaimana kita itu cara bernegara. Itu semuanya itu norok bunte karo. Karena kita itu tidak cukup modal, tidak cukup alim untuk menentukan ini benar atau tidak, menentukan ini putih ataupun hitam. Kelompok lain bilang aki arotip sehona, ki bodatip rotip. Karena di kelompok lain tidak ada, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian apa kita itu? Ini kan bawanya sunnah, bawanya Rasulullah. Kemudian apa kita lantas percaya? Tidak begitu. Kita terus alasannya apa? Kenapa kita tuh harus pakai rotip? Kita tidak mampu untuk memverifikasi diri sendiri. Kita tidak cukup alim. Maka kita serahkan kepada budaya dari pengurus itu, sapes alakoh rotip dia. Kemudian kita bisa menelusuri. Oh ternyata orang-orang NU itu kesukaan rotip, baik itu rotip Syekhona, rotibul haddad, rotibul atos, rotibul al-habsi, dan seterusnya. Maka dari itu kita tidak cukup punya apa-apa untuk bisa memverifikasi setiap apa yang kita terima.
Karena kalau kita tuh neremah ke tibi dengan pikiran tibi, dengan akal tibi, dengan ilmu tibi, ini tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Maka kita pasrahkan the NU, kita ikut NU dalam segala hal. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari badan kaulah wan seborah salah lopota. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.